mahasiswa S3 di Jakarta. Di sini saya akan melakukan PNKes gizi pada lansia. Selamat pagi kakek, mas. Ya, sesuai perjanjian kita kemarin, pagi ini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai gizi pada kakek, gizi lansia seperti itu. Nah, di sini waktu yang saya butuhkan sekitar 15 sampai 20 menit. Ini apakah betul dengan kakek Alex? Oh ya, baik. Kalau begitu, mungkin ada yang kakek atau mas ingin tanyakan sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya? Oh, langsung aja ya. Oke, baik. Berarti kita langsung aja. Yang pertama itu kita harus mengenal dulu apa itu gizi lansia. Nah, mungkin dari kakek bisa sebutkan apa itu gizi lansia? Ya, pokoknya seperti makanan-makanan gizi lansia. Itu seperti itu. Nah, itu pengertian gizi lansia itu adalah salah satu kebutuhan yang membantu manusia dalam proses beradaptasi, proses beraktivitas, dan selanjutnya terus dalam kelangsungan pergantian sel-sel sehingga dapat memperpanjangkan usia. Nah, berikutnya kita harus mengenal juga mengenai kebutuhan gizi pada lansia. Nah, yang pertama tentang kalori, makanan-makanan yang mengandung kalori, terus makanan-makanan yang mengandung protein, lemak, vitamin, dan seterusnya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu makanan-makanan yang mengandung kalori. Itu menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan mobilitas pada orang-orang yang usianya sudah semakin naik, sekitar 60 atau 60 ke atas, itu secara otomatis kalorinya menurun sekitar 15 sampai 20%. Nah, dengan itu makanya harus orang-orang dengan lansia harus konsumsi kalori yang cukup seperti kacang-kacangan, buah-buahan. Nah, itu salah satunya. Terus yang berikut juga sama. Orang yang sudah usianya tinggi, ya itu proteinnya juga akan menurun otomatis sekitar 12 sampai 14%. Nah, itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, itu seperti telur, daging. Nah, tahu juga itu sangat mudah untuk kita cari, tahu, telur seperti itu. Nah, yang terus selanjutnya makanan yang mengandung lemak. Itu makanan-makanan seperti daging olahan, terus kelapa, dan kentang goreng, itu juga baik sekali buat konsumsi untuk orang lansia. Nah, yang selanjutnya itu adalah vitamin. Vitamin juga harus vitamin seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin B1, B2 itu harus memenuhi juga, karena itu sangat penting bagi kesehatan gizi lansia. Nah, yang berikutnya itu air putih. Air putih itu harus minum teratur, karena air putih itu sangat membantu dalam proses pencernaan makanan dan sel-sel di dalam tubuh manusia. Yaitu satu hari cukuplah minum 6 sampai 8 gelas seperti itu. Kita mau lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oh ya, kalau belum kita lanjut ya mengenai di sini saya akan membahaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia. Nah, itu perubahan, misalkan kita lihat dengan secara biologis, itu dapat mempengaruhi status gizi pada masa tua, seperti orang lansia yang 60 tahun ke atas seperti itu.
Baik, berikutnya kita akan membahaskan lagi mengenai cara untuk mengelola makanan yang baik. Nah, itu kebiasaan banyakkan orang yang biasanya beli sayur dari pasar, mereka kadang karena mungkin waktu juga mereka hanya potong kecil dulu, kemudian mereka cuci langsung masak. Nah, itu kurang efektif. Yang pertama itu cara untuk mengelola salah satu sayur, contohnya itu biasanya kan bersihkan sayur sebelum dimasak. Nah, itu tahap pertama. Terus cucilah sayur di dalam keadaan utuh. Nah, kita beli dari pasar, kita cuci dulu masih utuh itu kita cuci dulu, kemudian baru kita potong kecil-kecil, kemudian kita rebus sesingkat mungkin. Nah, baru kita goreng. Misalkan mau goreng apa, mau bikin macam-macam seperti itu. Kita masak menggunakan bahan-bahan alam, misalkan menggunakan bawang putih, bawang merah, terus ya kalau suka pedas ya cabenya sedikit lah, tidak apa-apa. Nah, yang terus selanjutnya itu garam, harus juga batasi garamnya secukup aja, jangan berlebihan seperti itu. Berikutnya kita melanjutkan ke pemantauan status nutrisi, yaitu harus menimbang berat badan secara teratur. Itu minimalnya satu minggu ya satu kali, supaya agar kita mengetahui berat badan kita itu apakah menurun atau bertambah atau apakah tetap aja seperti itu. Itu secara aturan minimalnya satu minggu satu kali seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu harus biasanya tuh orang lansia itu mereka tuh kurang mendapatkan vitamin D, karena mereka jarang mendapat sinar matahari. Mereka hanya di dalam rumah aja, nggak mau keluar untuk jemur atau jalan-jalan sedikit. Nah, itu juga itu juga harus penting, harus dilakukan. Terus yang kurang vitamin D itu kayak seperti tadi sinar matahari. Nah, terus selanjutnya itu kurang minum susu, terus ikan. Nah, itu juga biasanya kurang pada orang-orang lansia. Mungkin saya rasa itu saja mengenai materi yang tadi saya bahaskan. Nanti kita langsung aja kita praktekkan salah satu cara untuk mengelola makanan yang bagus. Baik Pak, kita langsung aja coba prakteknya, nanti dibantuin sama ya. Kakek, Mas, seperti tadi itu salah satu langkah-langkah untuk mengelola makanan yang benar. Boleh Masnya dibantuin ke kakeknya, misalkan ada yang masih bingung, kayak tadi misalkan beli dari pasar dan langsung masak, itu boleh dibantuin supaya bisa praktik di rumah. Hanya sampai situ, apakah kakek ada yang masih bingung atau mau tanyakan? Ya baik, kalau tidak ada, saya yang ada pertanyaan ke kakek. Boleh sebutkan salah satu langkah-langkah yang untuk mengelola makanan yang benar. Dicuci, ya betul. Ya, dipotong-potong. Ya, berarti kalau dicuci itu dalam keadaan masih utuh atau sudah potong-potong kecil kek? Masih utuh. Bagus sekali kek. Ya bagus sekali kakek. Puji Tuhan kakek sudah mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakek, Mas, sudah memberikan waktu kepada saya.